Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabatku semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi yang terbaik dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sahabat, di edisi video kali ini menjelang maghrib ya, saya sudah berada di sebuah desa yang cukup viral di wilayah Kabupaten Ponorogo. Disebutnya Desa Sumbulan yang berada di wilayah Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Desa ini sebenarnya di tahun 1960-an dihuni oleh sekitar 40 orang, teman-teman. Namun seiring dengan berjalannya waktu, seluruh anggota keluarga yang mendiami lokasi ini berangsur-angsur meninggalkan lokasi ini. Sehingga sekarang posisinya lokasi Desa Sumbulan ini memang tidak berpenghuni. Namun demikian, ketika siang desa ini masih sempat ya didatangi oleh ahli waris dari keberadaan rumah-rumah yang berada di tempat ini. Desa Sumbulan merupakan sebuah desa yang didirikan oleh seorang keturunan ulama ya yang berada di tempat ini, dan di sini dulu terdapat sebuah pondok pesantren, sehingga rumah-rumah yang berada di tempat ini dulunya merupakan rumah-rumah dari para santri tersebut. Sahabat, dan saya cukup penasaran ya seperti apa sih kondisi Desa Sumbulan yang berada di wilayah Jenangan, Kabupaten Ponorogo ini. Dan seperti biasa, untuk menjawab rasa penasaran kita semuanya, langsung saja kita eksekusi eksplor dan yuk ikuti mata kamera saya kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah sahabat, menjelang maghrib ya, saya buat vlog di Desa Sumbulan yang berada di wilayah Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Setelah beberapa saat ya saya mencari lokasi ini dan sekarang ketemu ya lokasinya. Jadi di sini tersisa 4 bangunan rumah, teman-teman, yang merupakan peninggalan ya dari para penduduk yang telah meninggalkan rumah ini. Namun demikian, jika pagi hari rumah ini memang dijadikan sebagai tempat istirahat ya bagi orang-orang yang melakukan aktivitas kerja di sekitar lokasi ini. Salah satu rumah penduduk yang bisa kita masuki contohnya seperti ini, teman-teman, dan ini adalah sebuah bangunan yang sangat kuno banget ya kalau aku perhatikan. Saya bikinkan vlog yang seperti ini biar jelas teman-teman seperti apa kondisinya dari udara begitu ya. Kemudian kondisi dari darat seperti apa. Kemudian kita akan mempercepat saja karena ini udah memasuki waktu maghrib ya. Ini bagian dapurnya, teman-teman. Bagian dapurnya dulu ya. Nah, seperti itu. Barang-barang yang tertinggal pun di sini sepertinya juga barang-barang yang belum terlalu tua ya. Karena memang tercatat baru sekitar 4 tahunan lah Desa Sumbulan ini benar-benar ditinggalkan oleh penghuninya. Nah, di bagian belakang ini ada tungku ya. Ini khas banget. Saya ingat ketika waktu kecil dulu kakek nenek saya selalu memasakkan nasi saya di tungku yang seperti ini. Kemudian di sini ada tempat mandinya, teman-teman. Baiklah, kita mempercepat langkah ya, karena sudah maghrib. Di bagian sini seperti itu saja ya. Jadi desa ini ketika mulai maghrib ya, hanya didatangi oleh seorang sesepuh yang berada di tempat ini. Dan beliau tadi di opening yang muncul di belakang saya itu ya, beliau itu merupakan sesepuh sini. Yang lainnya udah nggak ada gitu. Oleh karena itu desa ini jika disebut desa mati bener, jika disebut tidak mati juga bener ya. Karena jika desanya hidup tentunya warga masyarakatnya ada yang menempati. Namun kenyataannya yang berada di tempat ini tuh
Justru warga masyarakat yang ingin melepaskan rasa penatnya ketika capek gitu melakukan aktivitas di lokasi ini. Sudah maghrib, teman-teman. Suasana di Desa Sumbulan ya. Nanti kalau memang memungkinkan saya akan live, teman-teman, di tempat ini. Namun jika tidak memungkinkan ya kita tidak akan paksa ya. Baiklah. Dan disebut-sebut ini adalah rumah tertua ya. Ini adalah rumah tertua dari keberadaan Desa Sumbulan ini. Namun memang kemungkinan ini kelihatannya rapat ya. Nah, seperti itu. Terkunci saja. Ini rumah paling tua yang diceritakan warga masyarakat ya, yang berada di tempat ini. Baiklah, teman-teman, kita melangkah ke bagian yang lain ya. Ini sepertinya kalau malam memang sensasinya sedikit beda, teman-teman, karena di jam segini aja aku merinding ya. Ini yang disebut rumah tertua ya dari keberadaan Desa Sumbulan ini. Baiklah, memang kita tidak bisa mendapatkan akses ya untuk masuk ke rumah ini. Rumah ini memang beberapa di antaranya masih di huni, teman-teman. Dan itu ya, kakeknya sudah memukul kentongan dia. Ini saya mempercepat saja ya langkah karena sudah maghrib, teman-teman. Saya vlog jam segitu biar jelas gitu loh. Kemudian ini sumur tua. Sumur tua ini ya. Dan dalam banget, bos. Baiklah, ini rada tergesa-gesa saya karena mbahnya sudah azan ya. Memang hanya rumah atau bangunan-bangunan ini saja yang bisa kita lihat, teman-teman. Kalau ini katanya mbahnya nggak dikunci gitu ya, kita lihat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau kita perhatikan ini tuh dari masa lalu, teman-teman. Ya, meja rias yang seperti itu. Ini tuh dijadikan rumah singgah saja ya. Namun memang karena rumah ini masih didatangi oleh penghuninya, jadi sedikit bersih gitu. Kemudian di sini itu ada lemari tua begitu ya. Dan ini khas banget zaman dulu. Bisa dilihat, teman-teman, 1976 ya. Saya tadi masuk sini sudah permisi sama mbahnya itu ya. Katanya nggak apa-apa, nggak dikunci yang ini.
Namun sepertinya di situ itu kamar ya. Nah, di sini kalau bangunan kuno itu teman, ini tuh disebut centong gitu loh. Kalau orang Jawa ya, centong untuk menyimpan bahan-bahan makanan, cadangan makanan begitu. Kemudian di sini memang ini furniture kuno saja ya. Baiklah, kita keluar dari area ini. Udah maghrib. Wah, ini aku terlalu nekat ya ngevlognya. Sudah masuk waktu maghrib ya. Terpaksa ini karena aku pengen memberikan gambaran siangnya di lokasi ini seperti apa gitu, teman-teman. Dan memang nggak ada orang sama sekali ya di sini kecuali mbahnya yang sedang azan di dalam situ. Habis ini kita akan sholat maghrib bareng. Kemudian ini ya rumah terakhir. Nah, ini dia rumah terakhir. Rumah terakhir kondisinya seperti ini. Entah ini rumah tahun berapa dibikinnya ya. Seperti itu. Nah, bisa dilihat teman, ini rumah tua banget gitu loh. Oke. Baiklah. Kemudian di belakang masjid di sana itu terhampar deretan makam, teman. Baiklah, teman-teman, maaf ya. Saya vlog singkat saja karena memang waktu sudah maghrib. Mbahnya juga sudah azan di situ. Harusnya saya tadi gak ada orang sama sekali di sini karena memang aku pengen melihat lokasi ini ketika terang gitu aja ya, dan memberikan gambaran untuk teman-teman ketika lokasi ini terang itu seperti apa gitu loh, atau kondisi siangnya itu seperti apa. Jadi tempat ini jika digambarkan menyeramkan, menakutkan, sepertinya enggak ya. Tempat ini saya merasakan ada sesuatu yang kental saja di sekitar lokasi ini ya. Sesuatu kental tersebut beraura positif ya, karena dulu di sini memang sebuah pondok pesantren. Baiklah sahabat, dan demikian tadi vlog singkat saya menjelang maghrib. Maaf saya nggak bisa eksplor semuanya ke sana karena memang udah maghrib ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, dimanapun yang sedang berada di seluruh penjuru tanah air yang pada kesempatan sore hari ini kebetulan nonton segmen motovlognya channel VRK ya. Dan hari ini vlog receh berada di Jalan Raya Ngebel, ingin menuju ke sebuah lokasi, sebuah tempat yang disebut-sebut lokasi tersebut adalah Kampung Mati, Desa Mati, yang sudah lama ditinggalkan oleh penghuninya, teman-teman. Dan aku cukup penasaran aja gitu loh, pengen melihat sebenarnya kampung tersebut seperti apa. Memang dari catatan yang saya dapatkan, kampung tersebut sudah mulai ditinggalkan ya, atau benar-benar kosong, ditinggalkan oleh penghuninya itu di tahun 1996.
Dan nama kampung tersebut atau desa mati tersebut adalah Sumbulan yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Halo dulur-dulur Ponorogo. Bumi reok ya. Luar biasa wilayah Kabupaten Ponorogo ini, karena salah satu kabupaten ya yang kental banget nilai seni budayanya, terutama reok Ponorogo yang sudah melegenda ke seluruh penjuru tanah air, bahkan sampai ke luar negeri. Saking hebohnya ya, reok Ponorogo ini sempat diaku-aku juga oleh negara sebelah gitu ya. Namun ya itu membuktikan bahwasanya kebudayaan kita itu ternyata di luar negeri aja dicintai gitu loh. Jangan sampai kita yang berada di dalam negeri ini terus nggak bisa merawat, nggak bisa melestarikan. Setidaknya dari kasus-kasus yang seperti itu ada nilai positifnya, teman-teman. Apa lantas harus menghujat seperti ini, itu ABCD, nggak perlu. Nggak perlu ya, dunia pun tahu gitu ya, kebudayaan kita itu seperti ini, seperti itu. Istilahnya itu jejak digital itu pasti ada gitu ya. Saya menghargai, menghormati kebudayaan teman-teman dari negara lain, dan sebegitu pun ya teman-teman saya yang berada di luar negeri juga demikian. Baik, dan di depan kiri ini kita akan belok kiri, teman. Aku terabas saya. Ini lampu merah jadi nggak oleh masuk ke sini ya. Baik, dan kita belok kanan ya, karena desa tersebut itu masuk ke wilayah Jenangan ya, Jenangan Ponorogo, teman-teman. Dan aku baru pertama kali gitu loh lewat sini ya. Wes, muga-muga sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan ya kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya di wilayah Kabupaten Ponorogo ini selalu sehat walafiat, podo sugih-sugih kabeh gitu ya. Sugih apaan mas? Kaya gitu ya. Beberapa teman-teman kalau aku pakai bahasa Jawa itu selalu bingung, apaan ini, apaan itu gitu. Padahal memang sering sekali ya aku pakai bahasa Jawa, namun di belakangnya selalu atau sering ya aku artikan ke dalam bahasa Indonesia. Kaya semua, sejahtera hidupnya ya dulur-dulur saya yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo. Nggak mungkin Thomas kaya semua, ya mungkin saja gitu ya, kata siapa nggak mungkin. Kaya yang paling benar-benar berarti kan kaya hati gitu ya. Kaya hati yang bisa menerima segala apapun yang di dunia dengan lapang dada, itulah yang disebut dengan sebenar-benarnya kaya. Kalau kaya harta gimana mas? Ya banyak juga ya kaya harta namun merana hidupnya, namun juga banyak juga kaya harta kemudian barokah gitu ya, dengan segala syukur, dengan segala ucapan terima kasih kepada Sang Maha Kuasa, sehingga rezekinya ditambah, hidupnya jadi berwarna, hidupnya lebih indah gitu. Betul tidak? Dan tak lupa juga untuk teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya ya yang berada di seluruh penjuru tanah air, doa baiknya tentunya ya sama ya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu merasa tercukupkan dalam hidup ini. Aku sih merasa kurang kok, masih wajar gitu ya. Aku pun juga merasa kurang gitu, tapi setidaknya kita berusaha untuk memakai, membelanjakan, menggunakan apa yang kita dapat sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Istilahnya itu jangan memaksakan sesuatu kalau tidak kemungkinan gitu ya, kalau kemungkinan itu tidak tercapai. Loh, itu kan spirit mas, itu kan semangat, betul gitu ya. Tapi jika itu terlalu menggebu gitu, biasanya malah
otak kita itu semakin panas gitu. Hidup pun nggak nyaman gitu loh. Jadi mudah-mudahan kita semuanya selalu dipenuhi dengan rasa syukur dalam kehidupan ini, sehingga kita bisa merasakan arti yang sebenarnya dalam hidup ini. Apakah kamu bersyukur, Mas? Yo, saya itu selalu bersyukur ya. Meskipun aku kadang yang ngeresula juga. Ngeresula apaan, Mas? Ngeresula itu apa ya bahasa Indonesianya? Sambat lah. Sambat itu kan bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesianya apa? Aku lali. Saya lupa, guys. Baik teman-teman, segala sesuatu saya sampaikan ketika saya motovlog seperti ini. Semua yang saya utarakan, semua yang saya ucapkan, jangan terlalu diambil yang positif ya. Jika ada kata-kata yang sekiranya nggak benar, kurang masuk akal, kurang bisa diterima dengan akal sehat, ya wis campakkan saja. Ya, jangan direnungi terlalu dalam. Saya yakin teman-teman semuanya sudah bisa ya mendapatkan segala sesuatu di dunia ini dengan berbagai macam ungkapan rasa syukur. Saya itu selalu menekankan rasa syukur ya, karena ya begitulah, rasa syukur ini terkadang mudah diucapkan tapi sangat susah untuk dilakukan. Baiklah sahabat, dan aku nggak tahu apakah Google Map ini memang benar-benar akurat menuju ke Sumbulan, Kampung Mati, Desa Mati yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo. Mudah-mudahan betul. Ini nanti kalau nggak betul, waktunya udah pukul 16:28 teman-teman sekarang ini. Kalau nggak betul berarti aku harus muter-muter lagi dan memakan durasi waktu yang bisa ataupun hingga malam gitu. Aduh, dan jangan ya, karena aku pengen ngedrone juga di tempat itu. Saya sengaja datang ke tempat ini jam segini untuk aku ambil vlog siangnya teman-teman, biar jelas gitu loh ya. Kalau memungkinkan nanti saya bikin live juga, tapi nggak tahu ya sinyalnya nanti seperti apa di sana. Aku udah lama nggak live juga ya. Sudah lama saya terlalu sibuk nge-vlog gitu ya. Wilayah Kabupaten Ponorogo ini adalah sebuah wilayah kabupaten yang warga masyarakatnya itu mempunyai semangat kerja yang membara, semangat kerja yang luar biasa. Loh, kok ngerti Mas kamu? Ya tahu aku ya, karena dari catatan yang saya baca itu banyak ya warga masyarakat Ponorogo ini yang kerjanya hingga keluar negeri sana. Ada yang di Korea gitu ya, ada yang di Taiwan, di Hong Kong, di Malaysia, di Arab Saudi, di Korea Selatan ya. Kemudian barangkali ada di Korea Utara nggak? Aduh, bahaya bos, jangan kerja di Korea Utara ya. Menakutkan itu. Lebih baik ke Singapura aja lah ya. Banyak ya warga masyarakat Kabupaten Ponorogo ini, sehingga kalau bisa dilihat atau dinilai itu pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Ponorogo ini sangat pesat ya. Ini kita masuk ke wilayah perkampungannya teman-teman, dan kita perhatikan ya. Nah, dari sini itu udah bisa kita lihat gitu loh ya. Di sini orangnya kaya-kaya semua guys, luar biasa loh rek. Oh, rumahnya makro-makro koyok ngono. Subhanallah, luar biasa. Jangan dikira warga masyarakat yang di desa itu hidupnya susah, enggak ya. Hidupnya tuh enak-enak loh ya, makmur-makmur. Rumahnya aja udah bagus-bagus gitu loh. Teman-teman, dan Google Map pun nanti gerak. Betul nggak ini yo?
ini betul nggak bos? Waduh, lah kok malah sponsor nih bos? Kemana ini Sumbulan yo? Sebentar teman-teman, ini kata ini salah nggak yo? Oh masih ya, oke masih terkoneksi teman-teman. Kita lurus ya, dan 10 menit lagi kita akan sampai di lokasi. Namun jalan yang kita lalui udah bolong-bolong diantaranya. Mudah-mudahan dengan dana desa yang masuk ya, jalan ini bisa halus. Sehingga saya meskipun bukan warga sini gitu, kalau saya main-main ke sini lagi bisa enak gitu. Bismillah, mudah-mudahan kita tidak tersesat teman-teman. Sumbulan ya, aduh. Ponorogo ini bos, luar biasa ya, warga masyarakat Ponorogo. Seperti yang sudah saya bilang, makmur ya. Oh my god, sing elek ya, rupanya bagus-bagus semuanya. Syukur alhamdulillah ya. Mudah-mudahan loh ya toh, wih luar biasa bos. Mudah-mudahan warga seluruh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia hidupnya bisa makmur gitu ya. Hidupnya bisa sukses semuanya, bisa bahagia sejahtera dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin bener teman-teman ini jalurnya ya, karena Sumbulan itu memang letaknya itu berada di areal tengah persawahan kalau nggak salah. Dan jalan yang kita lalui ini sepertinya menuntun kita ya ke arah lokasi tersebut. Namun aksesnya cukup lega teman-teman. Ini kalau bawa mobil pun bisa sepertinya ya ke arah sini. Loh, ini satu mobil pas ini ya, simpangan 2 bisa lah ini. Subhanallah, hamparan hijau yang membentang kawan, kanan dan kiri kita. Waduh luar biasa. Salam hormat untuk teman-teman semuanya yang berada ataupun yang berasal dari Kabupaten Ponorogo. Salam hormat dari vlog receh kalian dong. Kita belok kanan teman-teman di sini ya. Serius ini belok kanan bos. Kalau ada masyarakat kita tanya coba ya benar apa enggak. Waduh, dan kamera kita bertatapan muka langsung ya dengan sang raja siang, matahari mentari yang sebenarnya sudah mulai meredup juga sinarnya, karena ini udah jam 16:35 teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan betul ya ini lokasinya. Oh memang terpencar jauh teman-teman ya dari areal perkampungan yang sudah kita lewati. Ini kalau malam nggak tahu apakah ada penerangan jalannya, tapi aku perhatikan nggak ada ya. Aduh, kemana saya ini bos? Kemana saya? Belok kanan ya.
kita coba tanya warga saja nanti kalau nggak tahu ya, atau ragu-ragu gitu. Oke, ada bapak-bapak tua ya yang lewat, tapi bapak-bapak tua ini keren, kakek-kakek. Hormat kek. Oh, menghidupkan genset ya. Warga masyarakat memompa air untuk mengairi sawah mungkin. Namun sepertinya ini Google Map-nya bener, teman-teman. Mas, subulan niku pundi nggih? Oh, leres nggih. Nggih, matur nuwun, Kang. Matur nuwun. Oh, betul, Bos. Alhamdulillah ya, betul. Sebenarnya saya sangat sudah lama, teman-teman, ingin menuju ke Desa Mati ini ya, tapi baru sekarang saya bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk datang ke lokasi ini. Wah, ini kalau buat live malam lumayan, teman, lumayan greget ya, karena apa ya, jauh dari pemukiman warga gitu. Mudah-mudahan sinyalnya baik ya. Kalau sinyalnya api sih aku nanti live gitu. Oh betul, teman, betul ya, itu di depan gitu. Tapi sepertinya ada warga ya di situ. Oke lah, kita akan coba lihat. Oh iya, ada warga masyarakat ya. Kenapa disebut kampung mati? Sedangkan masih ada warga masyarakat gitu yang berada di lokasi ini. Oh, iya rame deh. Oh, luar biasa, mantap. Loh, ada. Ini kampung nggak mati nih. Siapa bilang kampung mati nih? Oh, masih betul ya. Coba kita tanya-tanya warga ya.